Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini Ustadz akan mengajak kalian untuk mengunjungi industri tahu di Desa Kalisari. Maka dari itu, mari kita ikuti bersama-sama. Kalisari adalah sebuah desa di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang memiliki luas 204 hektar. Desa ini yang bertempat di kaki Gunung Slamet sebelah barat daya merupakan desa sentra industri tahu. Banyak produk-produk dari olahan tahu yang dijual di desa tersebut. Industri tahu ini sudah dilakukan semenjak penjajahan Belanda, di mana dulu ada seorang keturunan China yang menetap dan memulai pembuatan tahu di desa tersebut. Dari total 250 orang pengrajin tahu yang ada, sekitar 75 orang tergabung di dalam kelompok industri tahu. Di kelompok tersebut, seluruh pengrajinnya sudah memiliki PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Setiap harinya, para pengrajin tahu memasarkan produknya ke pasar-pasar di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, dan Brebes. Seperti bisa dilihat sekarang, Desa Kalisari sudah dianggap sebagai sentra pembuatan tahu berbahan kedelai yang terkenal di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Bahkan tercatat 9 ton biji kedelai impor didatangkan dan diolah setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan pembuatan tahu. Jadi, memang tak salah ya jika menyebutkan bahwa perputaran ekonomi desa berasal dari industri tahu yang telah mereka jalankan selama ini. Adapun proses pembuatan tahu itu sendiri tidak mudah, teman-teman. Perlu kedisiplinan dan keuletan selama setiap prosesnya. Proses pertama kali yang dilakukan yang pertama adalah perendaman. Perendaman biji kedelai ini supaya memperlunak struktur sel sehingga akan mengurangi energi yang diperlukan selama penggilingan. Struktur sel yang lunak juga akan mempermudah ekstraksi sari dari ampasnya. Perendaman biasanya dilakukan pagi hari sebelum penggilingan. Untuk kedelai impor biasanya 3-4 jam. Untuk kedelai lokal biasanya 4-5 jam. Tahap selanjutnya adalah penggilingan. Biji kedelai tersebut kemudian digiling menjadi bubuk kedelai. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai sehingga akan mempermudah ekstraksi protein ke dalam susu kedelai. Jumlah kedelai untuk sekali penggilingan bervariasi. Ada yang 5 kg sekali giling, ada juga yang 6 kg. Proses yang ketiga adalah pemasakan. Bubur kedelai yang diperoleh sebagai hasil penggilingan selanjutnya
dimasukkan ke dalam bak masak dengan penambahan air lagi sehingga bubur kedelai menjadi encer. UKM Tahu Kalisari umumnya memasak bubur kedelai dengan cara tradisional. Mereka masih menggunakan metode pemanasan langsung pada wajan yang dipasang permanen di atas tungku. Proses pemasakan dimulai dengan memasukkan bubur kedelai hasil proses penggilingan ke dalam wajan tersebut dan dipanaskan hingga mendidih. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyaringan. Bubur kedelai yang telah dimasak kemudian disaring untuk mendapatkan sari kedelai atau susu kedelai. Hasil utama penyaringan ini ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah sari kedelai atau susu kedelai. Yang kedua adalah ampas kedelai yang biasanya digunakan sebagai pakan ternak. Air sari bubur kedelai akan menetes dengan sendirinya ke bak penampung yang sekaligus sebagai bak proses penggumpalan. Setelah air bubur kedelai tidak menetes lagi, ampas dari bubur kedelai yang masih mengandung air sari bubur kedelai kemudian dipres dengan alat pengepres yang dibuat dari kayu. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan sisa air sari bubur kedelai yang masih terdapat di dalam ampas. Proses selanjutnya adalah pengasaman. Proses ini adalah yang paling penting karena sari-sari kedelai akan menggumpal menjadi tahu. Untuk menggumpalkan sari kedelai, para pengrajin menggunakan bahan asam yang dinamakan laru. Semua pengrajin tahu di Desa Kalisari menggunakan laru sebagai bahan pengasaman. Laru adalah bahan asam sisa proses penggumpalan sehari sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah pencetakan. Sari kedelai yang telah digumpalkan selanjutnya dicetak menjadi tahu dengan menggunakan saringan tahu dan ditekan di atasnya menggunakan pemberat. Air yang mengalir dari pengepresan tahu tersebut telah dimanfaatkan sebagai biogas yang hasilnya nanti disalurkan kepada warga masyarakat Desa Kalisari. Oh ya teman-teman, tahu produksi Desa Kalisari yang dijual di pasaran biasanya meliputi tahu putih, tahu goreng, dan tahu kuning. Pak, saya mau tanya, untuk proses pembuatan tahu ini biasanya berapa lama ya? Ya kalau ukuran buatan sedikitnya 5 jam, 3 jam lah. Minimal 3 jam lah, lebih lah. Oke. Nah, biasanya untuk kebutuhan laru sendiri ya, berapa ember itu, Pak? Ya 4 ember apa 3 ember lah minimal. Itu kalau larunya dingin, Iya. ya kan. Tapi kalau larunya panas ya lama jadinya buat dicetak gitu. Nah, biasanya kalau untuk sehari itu menghasilkan laru berapa ember untuk hari berikutnya? Ya 2 ember. 2 ember. Iya. Berarti untuk yang laru yang dibuang itu, yang apa namanya, dari perasan tahu, itu otomatis nggak dibutuhkan lagi ya? Ya enggak, udah lebih lah. Udah lebih ya. Iya.
Biasanya malah ditampung di apa untuk kebutuhan biogas ya. Iya. Perlu teman-teman tahu bahwa tahu merupakan sumber protein tinggi, mineral, zat besi, fosfor, kalsium, vitamin C, vitamin B, dan nutrisi penting lainnya. Terdapat pula senyawa organik di dalamnya, terutama isoflavon yang bermanfaat besar bagi tubuh. Makanya teman-teman, jangan lupa kita harus mengonsumsi tahu setiap hari karena banyak manfaatnya. Yang pertama, mengurangi risiko kanker, menurunkan kolesterol, menjaga berat badan, mencegah osteoporosis, meningkatkan daya ingat. Gimana? Menyehatkan bukan? Oh iya, sebelum saya akhiri, ada pesan dari pengusaha tahu, Bapak Suroso. Anak-anakku sing kepengin berusaha kerja pegawaian apa bae sing penting dia rasa seneng apa sing pekerjaan belum kesel belum siap ngomong wong terus dia hati jujur insya Allah berhasil. Bagaimana teman-teman? Seru kan? Sebelum saya akhiri, saya ada 3 pertanyaan untuk kalian berupa Google Form yang sudah saya share. Bagi 3 jawaban terbaik, saya kasih door prize. Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa.